Kembali di iNews Sore pemirsa, sebuah video amatir yang menunjukkan membludaknya pasien IGD di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Ratusan pasien tersebut diduga terkena penyakit demam berdarah. Di RSUD Kota Bekasi penuh. Sebuah video amatir yang memperlihatkan kondisi instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 34 detik itu, kondisi IGD rumah sakit terlihat penuh sesak dengan ratusan pasien yang diduga mengidap penyakit demam berdarah. Hingga Rabu siang pasien terus berdatangan ke RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid dan mengeluhkan batuk, pilek, serta demam tinggi. Sementara itu pihak rumah sakit membenarkan kondisi pasien yang penuh di IGD RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Sejak Januari hingga April 2024, jumlah pasien DBD di rumah sakit tersebut mengalami peningkatan sebanyak hampir 500 pasien. Namun selain penyakit DBD, banyak juga pasien yang terkena penyakit infeksi saluran pernafasan. Memang dalam 6 bulan terakhir ini IGD kita dalam kondisi yang penuh, ya. Jumlah normalnya adalah 60 tempat tidur, tapi kunjungan dalam 24 jam itu bisa 200 sampai 250 pasien per hari. Nah, saya coba klarifikasi, video yang viral kemarin menyatakan bahwa semua pasien adalah DBD. Sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Ada pasien DBD, kita kan memiliki laporan 10 pasien kunjungan terbesar, ya. Justru yang ada di kunjungan terbanyak kita adalah di infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian demam yang tidak spesifik, baru pneumonia, kemudian TB paru, dan DHF atau DBD adalah di angka nomor 6 kunjungan dari 10 kriteria rumah sakit. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kasus DBD di Kota Bekasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari kurun waktu Januari hingga Maret 2024 ini, sudah sebanyak 1.452 kasus penyakit DBD di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Direktur RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Dr. Kusnanto Saidi. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Kusnanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Valeri. Selamat sore dokter. Ini mengenai video yang viral, bagaimana update-nya sore ini dokter? Apakah lonjakan pasien DBD ini sudah bisa terakomodir dengan baik di sana? Ya, menanggapi video viral, saya membenarkan memang lokasinya ada di IGD RSUD Hasbullah Abdul Majid, tapi video tersebut diunggah bukan oleh tim kami atau karyawan kami. Untuk tidak terjadi kegaduhan atas kabar tersebut bahwa semua pasien yang di IGD adalah penyakit demam berdarah, kami nyatakan bahwa sampai dari mulai bulan Januari sampai hari ini yang berkunjung dengan demam berdarah itu sekitar 505 pasien. Dan hari ini yang dirawat sebanyak 31 pasien. Apa-apa? Berapa jumlah pasien demam berdarah di sana saat ini datanya? Saat ini yang dirawat adalah 31 pasien per hari ini. Baik. Dari peralatan rumah sakit dan juga dokter yang menangani, apakah secara medis kebutuhan ini tercukupi, Pak Kusnanto? Ya, alhamdulillah hingga hari ini
obat, kemudian terapi cairan, kemudian tenaga dan SDM dokter, semuanya insya Allah bisa tercukupi dengan baik. Baik, apakah ini sesuai dengan prediksi rumah sakit mungkin sekarang kan memang sedang banyak sekali lonjakan kasus DBD begitu Pak Kusnanto. Apakah memang rumah sakit sudah mempersiapkan akan ada lonjakan seperti ini atau sudah mengantisipasi begitu? Ya sebetulnya demam berdarah adalah merupakan penyakit yang berbasis lingkungan, apalagi dengan cuaca yang sangat ekstrim ya. Panas yang cukup terik, kemudian tiba-tiba hujan. Nah ini tentunya menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Dan kemudian di era atau cuaca seperti ini menyebabkan tumbuhnya jentik nyamuk demam berdarah juga makin baik berkembang biak. Oke, ini kan lonjakan terjadi di RSUD Hasbuloh Abdul Majid begitu. Pak Kusnanto, apakah sudah diketahui mungkin wilayah penyebarannya spesifiknya di Bekasi ini di wilayah mana saja titik-titiknya? Ya, kalau DBD saat ini masih dalam kondisi cukup normal ya untuk kunjungan yang ada di RSUD Hasbuloh, karena dari 10 penyakit yang jumlah terbesar dirawat di RSUD demam berdarah itu ada di level ke-6. Justru yang nomor 1 adalah infeksi saluran nafas. Oke, justru saat ini yang paling banyak dirawat di sana menderita ISPA begitu ya Pak Kusnanto? Ya. Oke, baik. Karena ada cuaca yang cukup ekstrim ya. Lalu antisipasi di sana jika nantinya jumlah pasien terus melonjak begitu baik yang terserang ISPA maupun demam berdarah, bagaimana untuk kesiapan tim medis di sana Pak Kusnanto? Ya alhamdulillah semua sudah kita antisipasi tentunya dengan tenaga medis yang mumpuni, kemudian obat-obatan dan terapi cairan yang sudah kita siapkan untuk apabila terjadi lonjakan pasien yang datang ke RSUD dalam diagnosanya demam berdarah atau diagnosa yang lain. Baik, untuk okupansi sendiri hingga sore ini berapa datanya Pak Kusnanto di sana? Hari ini hunian atau pengisian tempat tidur di RSUD Hasbuloh Abdul Majid kurang lebih 90% ya bornya. Oke, sudah mencapai 90% ya? Iya, tapi untuk pasien yang dirawat dengan diagnosa demam berdarah 31 pasien ya. Oke, 31 pasien begitu. Baik, Pak Kusnanto, mungkin apa himbauan saat ini kan untuk jumlah pasien terbaik di sana yang menderita infeksi saluran pernafasan akut begitu dan juga demam berdarah. Mungkin himbauan agar masyarakat bisa lebih waspada terhadap penyakit ini? Ya, kita semua menghadapi cuaca yang cukup ekstrim. Tentunya kita harus bersiap diri menjaga kesehatan dan lingkungan tentunya. Makan yang baik, istirahat yang cukup, kemudian kalau bisa ada konsumsi vitamin. Dan untuk mencegah demam berdarah tentunya sesuai dengan anjuran pemerintah, kita menggunakan 3M ya, yang selama ini terus digaungkan, menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan keluarga, RT, RW, kecamatan hingga kota atau kabupaten. Baik, terima kasih atas informasi dan juga himbauannya Dr. Kusnanto, Direktur dari Rumah Sakit Hasbuloh Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali.